seperti apa sih tantangan-tantangan pendidikan di masa depan dan bagaimana kita institusi pendidikan dan juga orang tua bisa berkolaborasi untuk menyiapkan anak-anak kita. Apa yang saya rasakan sangat berbeda ketika berangkat S2 maupun S3 adalah bagaimana orang itu begitu percaya diri untuk berbicara. Vokal kepercayaan diri untuk berbicara itu yang menurut saya menjadi PR buat kita. Terkait tadi perbedaan individual, ada yang mungkin karakternya cenderung ekstrovert, ada karakternya cenderung introvert. Apakah itu menjadi isu? Sebenarnya tidak selalu, karena itu biasanya kaitannya dengan kemampuan adaptability. Agama, spiritual itu pendidikan utama kita di Indonesia dengan budaya-budaya ketimuran kita itu penting kita tanamkan di anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada tamu-tamu undangan, para orang tua, rekan-rekan di Kreativa, Kang Jajang dan keluarga dan istri dan orang tua semua. Hari ini kita akan sedikit sharing, berdiskusi tentang sebetulnya seperti apa sih tantangan-tantangan pendidikan di masa depan dan bagaimana kita institusi pendidikan dan juga orang tua bisa berkolaborasi untuk menyiapkan anak-anak kita. Oleh karena itu saya akan mengundang yang pertama, sahabat saya sudah sejak lama, Bapak M. Yorga Permana, PhD. Beliau adalah Dewan Pembina Indonesia Juara Foundation. Beliau baru lulus PhD dari London School of Economics. Silahkan Pak Yorga. Beliau juga dosen di SBM ITB. Mangga, calik Kang Yorga. Pembicara berikutnya ini juga tidak kalah hebat, Bu Sarah Fatoni MPSI, psikolog CHT. Beliau adalah profesional psikolog di Edelweiss Hospital, founder dari Aditi Psychological Center. Saya undang ke depan Bu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Dan yang terakhir ini adalah orang tua dari siswa di Kreativa Global School. Beliau ternyata banker juga, sama seperti saya undang Budisa Putri Sabila. Beliau banker di Commonwealth Bank Indonesia. Ini anaknya teman sekelas sama anak saya ini, Elzio. Oke, sekarang mungkin kita akan pertama, saya ingin sharing dulu bagaimana awalnya kita membuat talk show ini. Awalnya memang Edelweiss Hospital dengan tagline-nya lebih awal, lebih tenang. Isunya ada pada bagaimana kita menyiapkan medical check up lebih cepat, kita mengenali, karena anak-anak sekarang masih muda sudah diabetes, ini yang lagi ngehits ya, diabetes pada anak-anak, kemudian umur 20 sudah stroke, sudah kolesterol, asam urat. Tapi ada yang lebih penting, kalau kita anak sakit, badan anak kita panas, kita tahu kemana harus pergi. Klinik anak banyak, rumah sakit anak banyak. Tapi kalau kita lihat, anak kita pemarah, anak kita tantrum, anak kita kurang bergaul, kemana kita harus pergi? Ini yang jarang dikenali sama orang tua. Kadang-kadang kita melihat anak kita malas belajar, langsung, kenapa kamu malas belajar? Padahal bisa jadi anak ada hal-hal lain yang kita nggak bisa kenali. Bisa jadi anak ini misalnya ada disleksia, bisa jadi anak ini punya kekhususan-kekhususan yang lain. Yang inilah kenapa akhirnya kita pikir lebih awal, lebih tenang. Ini tidak cuma dari aspek kesehatan, tapi dari aspek mental, dari aspek kesehatan mental anak juga, ini juga sangat penting. Kita akan mulai dari Kang Yorga Permana. Nah, kita manggilnya Kang aja, karena saya kenal Kang Yorga sudah dari kecil. Dari kecil, beliau baru lulus dari London School of Economics. Beliau seorang ekonom. Kang Yorga, boleh sharing nggak? Kang Yorga lulus dari UK, LSE ini kan termasuk sekolah public policy paling bergengsi di dunia. Kang Yorga juga S2 di Eropa ya Kang ya. Apa sih tantangan yang pertama kali Kang Yorga hadapi? Apa yang berbeda dari Indonesia, kemudian pergi ke Belanda, kemudian ke UK? Apa yang shocking dan sistem apa yang berbeda? Boleh sharing nggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Kang Syauqi, teteh-teteh semua sudah berkenan kita diskusi bareng gitu ya. Tentang bagaimana pendidikan anak ini sebetulnya sangat berpengaruh sejak dini sampai ke bagaimana nanti kita melihat anak-anak itu sudah ya sebesar udah bisa kuliah, udah bisa bekerja di luar negeri, menjadi bisa berkompetisi di level internasional. Sebetulnya itu kan sesuatu yang harus disiapkan sejak dini gitu ya. Dan kita berangkatnya dari akhir. Pertanyaan pertama Kang Syauqi adalah ketika seseorang pergi ke luar negeri, apa sih yang dirasa shock gitu ya? Yang itu harusnya jadi PR kita gitu ya, sejak awal kita menyiapkan itu. Jadi kita sering ngobrol ya Kang Syauqi ya, tentang ketika kita ke luar negeri kita shock, kok kayak gini gitu ya. Baru setelah beres kuliah udah mau lulus baru kita menyesal, kenapa nggak dari dulu kita mempersiapkan ini gitu. Baru udah pulang barulah penyesalan selalu datang di akhir gitu ya. Karena kalau di awal namanya resepsionis. Nah, jadi apa yang saya rasakan sangat berbeda ketika berangkat S2 maupun S3 adalah bagaimana orang itu begitu percaya diri untuk berbicara. Itu Kang. Dan orang Indonesia itu di mana-mana tuh pendiam. Jadi pasif gitu ya, masuk ke dunia internasional, di kelas bertemu dengan peserta di dalam kelas dari seluruh dunia. Apa yang menjadi kekurangan kita ini, kita nggak pede Kang. Ini yang menjadi PR menurut saya gitu. Saya merasa dulu cukup sombong, kuliah bisa di ITB gitu ya, merasa terbaik gitu ya. Pas sampai sana, wah jauh banget gitu ya. Ternyata kepedean ini juga ngaruh kepada cara berkomunikasi, terstruktur, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana berpikir sistematis. Yang itu ternyata saya merasa kita kekurangan di sana. Dan akhirnya nyambung ke bahasa dong, bahasa Inggrisnya juga pas-pasan gitu. Dan itu jadi sebetulnya, karena secara kepintaran, secara intelektual, saya merasa orang Indonesia cukup bersaing Kang. Kalau udah ujian tertulis gitu ya, kita bisa gitu. Tapi ketika di kelas, itu yang menjadi tantangan. Baik itu saya 2 tahun di Belanda, masuk kampus teknik, dan di 4 tahun di Inggris, lanjut S3, tapi ada beberapa kelas yang berinteraksi dengan teman-teman gitu ya, bersama dosen. Vokal kepercayaan diri untuk berbicara itu yang menurut saya menjadi PR buat kita. Mungkin pengantar itu dulu ya Kang ya, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Siap, terima kasih. Jadi Kang Yorga sharing ternyata kuncinya ada pada confidence dan salah satunya adalah 2 aspek ya. Kebiasaan untuk speak up sejak kecil, sejak masih di kelas. Jadi ini sistem sekolahnya atau di kelasnya gurunya mengencourage anak untuk terbiasa diskusi atau enggak. Dan yang kedua juga bahasa Inggris, karena bagaimanapun juga pengantarnya pakai bahasa Inggris ya. Ngelihat orang kulit putih itu cas cisus, Minder gitu. kita langsung minder gitu. Padahal mungkin tidak, kita sama aja sama mereka sebegitu ya. Nah, kita lanjut ke Bu Sarah. Ini berbicara tentang confidence. Ada anak yang introvert, ada anak yang extrovert. Kemarin 1-2 minggu pertama itu tantangan para guru adalah bagaimana mendorong semangat untuk sekolah anak-anak yang introvert. Begitu anak ekstrovert ini langsung aja mingle tuh. Tapi anak-anak yang introvert tuh masih belum belum engage lah. Sebetulnya ini jadi isu nggak sih anak yang introvert ini atau ekstrovert dengan confidence, dan bagaimana ngedorong confidence anak dari aspek pendidikan sejak kecil? Baik, terima kasih. Mungkin saya izin nyapa dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, terima kasih udah hadir. Di sini lumayan penuh ya, jadi untuk parents yang di atas, parents yang mungkin ngedenger soundnya boleh juga ikut ke tengah sini, karena mumpung di sini lengkap nih, di stage ini ada yang punya pengalaman study abroad juga ada parents juga gitu ya. Tadi memang diawali dengan isu bahwa ternyata kalau secara kemampuan, potensi intelektual bisa jadi sama atau bisa bersaing bahasanya. Cuman tadi kemampuan untuk mengkomunikasikan ide ya biasanya ya, jadi kita tahu cuman nggak biasa ngomongnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya lecturenya atau dosennya gitu menanya sesuatu atau melempar sesuatu ke kita, memang secara culture budaya kita itu cenderung lebih banyak diam dulu.
gitu. Jadi kalau secara psikologis memang kita harus menyadari faktor utamanya tuh ada di budayanya gitu. Jadi ada budaya yang memang kita terbiasa gitu ya untuk mendengarkan satu arah gitu. Jadi memang itu yang secara psikologis membentuk juga ke kepribadian mungkin ya gitu. Nah, tapi di sisi lain terkait tadi perbedaan individual, ada yang mungkin karakternya cenderung ekstrovert, ada karakternya cenderung introvert. Apakah itu menjadi isu? Sebenarnya tidak selalu. Karena itu biasanya kaitannya dengan kemampuan adaptability. Itu juga salah satu core skill yang ternyata di 2023 itu dibutuhkan gitu ketika kita mau bersaing nggak cuman di dalam negeri gitu, cuman ketika mau bersaing dengan orang yang backgroundnya beda negara, ternyata yang bertahan seperti studi klasiknya ya, orang yang bertahan itu orang yang adaptif gitu. Jadi kemampuan adaptif walaupun tipenya sedikit butuh waktu lebih panjang ataupun dia memang cepat untuk exposure dirinya, itu yang menentukan gitu. Jadi jadi tadi saya menambahkannya ternyata core-nya itu di adaptability salah satunya. Dan memang terkonfirmasi ya mungkin karena pada akhirnya juga ngobrol juga gitu kan, pada akhirnya juga walaupun mungkin gak langsung raise hands tapi akhirnya mampu juga mungkin di sekian waktu lebih lama gitu. Oke, itu jadi ternyata tadi Kang Yorga cerita confidence, tapi yang tidak kalah penting adalah adaptability. Tapi masih dengan Bu Sarah, gimana sih menyiapkan anak untuk adaptability? Kemudian apakah ada tenggat waktu tertentu? Misalnya ini masuk sekolah, oh anak saya udah 3 bulan sekolah kok masih suka nangis, nggak mau. Sementara anak-anak yang lain ini sudah engage begitu. Apakah itu berarti ada masalah dengan adaptability-nya? Atau terus bagaimana juga peran guru bisa mensupport seperti itu? Kira-kira seperti apa Bu Sarah? Oke, kalau memang kita udah masuk ke grade ya, biasanya kan ada rentang usia. Nah, di situ ada tugas perkembangan psikologis tertentu. Jadi kita akan balikan lagi ke tabel normalnya, kurva normalnya. Kalau misalnya dia membutuhkan yang lain, udah bisa di 1 minggu misalnya gitu. Tapi anak ini butuh sebulan, kita lihat di rata-rata rentang usianya biasanya. Dianggap dia butuh diproses atau tidak gitu. Artinya diintervensi atau enggak nih terkait adaptability-nya. Cuman sebelum ke situ, apa yang bisa dilakukan parents atau guru gitu ya, kita kalau saya senengnya ngajaknya pakai konsep conscious parenting. Jadi membersamai anak ataupun membersamai kalau murid ya, membersamai anak dan murid itu kita mulai dari kitanya sebagai individu dan kita juga sebagai ibu atau sebagai guru. Jadi perannya itu ganda ya, harus conscious dulu gitu. Karena bisa jadi sign yang dianggap sama kita itu masalah, sebenarnya itu hidden agenda kita gitu. Nah itu yang menjadi banyak. Jadi menurut kita ini kok nggak bisa, ini ya gregetan gitu ya parents tuh biasanya. Tapi sebenarnya kalau kita step back, kita lebih conscious, sebenarnya yang gregetan tuh dia dengan dirinya. Sedangkan ketika dites atau misalnya ketika di assessment anaknya, sebenarnya masih di tahap perkembangan yang wajar gitu, hanya memang butuh stimulasi lebih gitu. Jadi nanti kalau stimulasinya tekniknya banyak gitu ya, beberapa bisa, cuman sebelum ada keluhan akan sangat memudahkan kalau kita secara individu conscious dulu, secara sadar melihat anak, melihat diri gitu. Jadi sebelum kita melihat, kita juga harus belajar dulu sebagai orang tua gitu ya, sebelum mendidik kira-kira anak ini masih ada rentang yang wajar atau tidak. Karena setiap anak mungkin beda-beda ya. Betul. Nah wajar tidaknya kan pasti bingung ya, kadang-kadang kita googling, nggak ada salahnya juga sih googling, cuman kalau secara psikologis ya, mungkin saya bahas dari sisi psikologisnya, kalau misalnya anak Bapak Ibu jangan terlambat, apa case yang biasa di sekolah, biasanya apa? Yang bikin orang tua tuh kesel atau gregetan tuh apa? Coba kasih contoh satu. Case misalnya tadi berantem Misalnya ya, tapi berantem ada agresinya ya, pasti ngeselin. Atau misalnya hal-hal yang menurut ibunya tuh sensitif gitu, kayak kesel, tapi sebenarnya kalau lihat dari skop lebih besar itu masih normal untuk usianya. Nah jadi sebenarnya kalau dari psikologis, assessment kita itu selalu mulai dari parentsnya dulu. Ditanya hal apa yang mengganggu, mengapa hal tersebut membuat ibu merasa terganggu gitu. Jadi listening ya? Ya, reasoning juga ya? Seni juga, jadi nggak direct yang kita intervensi itu anak, tapi justru yang memunculkan keluhannya, misalnya keluar dari guru. Nah kalau guru mungkin cenderung lebih objektif ya, karena kan ada guideline penilaian yang sifatnya udah dasarkan penelitian dari
angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Cuman kalau sebagai orang tua mungkin kita menghayati ini kok mengganggu saya ya, apa saya aja yang keganggu, apa anak saya memang bermasalah gitu. Jadi core-nya itu dulu, lalu setelah dari situ biasanya secara profesional di klinik gitu kita assessment bersama, baik dari ibunya dan orang tuanya. Setelah itu baru menentukan kira-kira apa yang masih bisa dikembangkan gitu dari tipe-tipe anak yang memang unik itu. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu tadi again assessment awal ini juga penting. Bapak Ibu bisa berkunjung, ini sekalian promosi, ke Bu Sarah berkonsultasi di Edelweiss Hospital. Beliau adalah psikolog klinis di Edelweiss Hospital. Setiap hari apa aja Bu? Selasa, Rabu, Kamis 7 sampai 9 malam, atau kalau mau weekend biasanya parents banyak ngambilnya weekend di hari Minggu ya, jam 10 sampai jam 14. Hari Minggu juga buka, jadi bisa bawa anaknya juga untuk mengidentifikasi sejak dini, ini anak saya potensinya apa ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita ngobrol dengan parentsnya langsung. Bu Disa apa kabar? Bu Disa? Baik, Pak. Saya manggilnya Bapak ya? Kang aja. Oh, Kang aja. Jadi Bu Disa ini ibunya dari Elzio. Elzio ini teman sekelas dengan anak saya, Tio. Nih, saya suka deg-degan ini kalau Tio dengan Elzio ada apa ini gitu. Beberapa minggu pertama perkenalannya pakai tenaga. Seperti itu. Bu Disa sebagai orang tua ya, saya ingin coba dong sharing karena Bu Disa juga kuliahnya sangat baik ya dari UI, kemudian jadi banker di Commonwealth. Suami Bu Disa juga dokter ya. Suami Bu Disa juga dokter. Nih kita relate banget nih gitu, suaminya dokter, Bu Disa juga di banking. Diskusi apa sih dengan suami dalam hal parenting, perencanaan parenting anak? Apa aja sih yang jadi concern dibicarakan dalam merencanakan pendidikan anak sebagai orang tua? Jadi kalau saya sama suami biasanya kita lihat dulu perkembangan anak dari awal ya, anak ini minatnya ke arah mana. Dengan biasanya saya sama suami tuh suka diskusi kalau ini kalau anak saya tipenya dia daya tangkapnya cukup baik. Jadi ini mau kita arahin kemana nih dengan anak-anak yang daya tangkapnya baik. Setelah itu kita tentukan lagi, ini kita mau sayang nggak ya kalau cuma sekolah biasa aja gitu kita nyebutnya ya. Kita cari sekolah yang anak saya ya menurut saya Kreativa tuh mencakup semua yang saya dan suami saya cari, termasuk untuk bahasanya, global schoolnya, nanti peluangnya ke depannya seperti apa, termasuk juga menumbuhkan Islamic moral dan segala macamnya itu ada di Kreativa. Itu yang selalu saya dan suami diskusikan bahwa kita sekarang anak kita ada di sekolah yang tepat sesuai dengan apa yang saya dan suami cita-citakan, dan saya harapkan memang sekolah ini jadi gerbang awal untuk anak ini bisa dikembangkan lagi potensinya gitu. Tapi ada nggak sih obrolan misalnya dengan suami berprofesi dokter atau Bu Disa sebagai banker, nih aku pengen nih anakku someday jadi dokter gitu, atau dari Bu Disa atau kayaknya kuliah di luar negeri aja deh gitu. Ada nggak sih obrolan-obrolan gitu dengan suami? Ada, pasti ada. Ada ya? Kalau misalnya dilihat sih memang ada kita kemungkinan kalau misalnya mungkin untuk anaknya berminat jadi dokter, kita akan arahkan ke situ. Dari awal kita arahkan dengan permainan, dengan buku-buku itu yang mengarah ke mungkin ke dunia medis gitu. Tapi di sisi lain jika memang nanti ke depannya anaknya lebih minat di bidang yang lain, misalnya teknologi atau apa, kita tetap membuka peluang ke arah situ gitu. Yang jelas dari awal, dari kecil gini kan anak masih bisa diarahkan. Jadi saya sama suami biasanya kita beli buku tentang human body, tentang magnetic book yang mengenai organ-organ kayak gitu. Jadi diarahkan anaknya ke dunia-dunia yang memang barangkali kami sebagai orang tua ingin ke depannya dia mendalami profesi ke situ. Oke. Orang tua saya dua-duanya dosen dan selalu membicarakan tentang bagaimana pendidikan ini adalah sesuatu yang bisa memuliakan kita sampai akhirat gitu. Jadi nilai-nilai parenting sampai visi kenapa harus pendidikan ambil sebaik-baiknya, setinggi-tingginya itu sudah banyak dibahas di meja makan. Karena tidak semua parents punya kesadaran bahwa untuk membentuk karakter anak kan emang ada keunikan, cuman tetap shapingnya tuh di orang tua. Kalau di fisik, kesehatan fisik itu ada medical check up. Yes. Medical check up ini misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu kan.
lebih awal, lebih tenang. Semakin muda kita medical check up, kita bisa tahu nih apa yang harus kita anticipate sebelum penyakitnya jadi parah. Nah, kalau anak sendiri, ada nggak sih konsep semacam medical check up-nya untuk anak? Dan seberapa sering dan seberapa early itu harus dilakukan? Baik, kalau untuk anak sebenarnya konsepnya pada dasarnya itu preventif ya, tentunya preventif, tapi intervensi ke anak itu kalau bisa jangan mendahului gejalanya gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari segi psikologi seperti itu. Jadi lebih ke observasi. Biasanya kita di guideline observasi buat orang tua di rumah gitu. Kalau emang ada kekhawatiran-kekhawatiran kalau usia awal dari geraknya. Dari geraknya itu terarah tidak gitu. Jadi kita bagi-bagi bisa 0 sampai 2, 0 sampai 5. Lalu usia menjelang masuk sekolah ya di 7 ke 9 gitu. Jadi observasinya itu mungkin per 3 tahun gitu. Per 3 tahun tuh ada observasi guideline-nya. Cuman memang somehow gitu ya dengan observasi itu orang tua secara psikologis itu jadi parno kadang. Jadi kayak sebenarnya kayak jadinya dicari-cari padahal ada atau enggak belum tentu gitu. Jadi sebenarnya kalau secara psikologis ada asesmennya ketika ada keluhan. Itu kita ada asesmennya. Cuman kalau misalnya tanpa keluhan sebenarnya tidak perlu asesmen yang sifatnya psikotes gitu atau yang sifatnya kalau medical check up kan menggunakan alat-alat gitu ya. Kalau di alat di psikologi namanya psikotes. Jadi ada tool psikotesnya itu di situ. Tapi kita menyarankannya dipakai ketika memang ada keluhan atau ingin mendiagnosa tertentu. Jadi mungkin yang bisa ditawarkan adalah bentuknya itu supaya orang tua tenang juga mendampingi anak, guideline consciousness yang bisa disesuaikan dengan rentang usia. Orang tuanya sudah membersamai anak di rentang usia yang berapa. Dari situ nanti arahnya baru deh kalau ternyata ada dari evaluasi tersebut ada yang kelihatannya kecenderungan tertentu, kita melakukan assessment selanjutnya. Oke, jadi jangan panik di awal gitu ya. Ketika anak kita, nah tinggal tantangan berikutnya kan begini, misalnya anak saya apakah akhir-akhir ini anak saya sering marah-marah, apakah sudah harus melakukan konsultasi atau ini masih dalam rentang wajar? Berarti itu datang saja ke psikolog kah atau? Betul, boleh kalau emang intinya kalau orang tua udah ngerasa ada kebingungan, datang anytime nggak apa-apa. Gitu. Okay. Cuman kalau misalnya masih terbatas waktu atau misalnya jarak gitu ya, minimal tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Oh itu ya, itu indikatornya itu ya, melukai itu. diri sendiri atau orang lain ya. Agresif verbal juga gitu, jadi Okay. agresi verbal, agresi fisik itu yang menjadi patokan kalau ketika di rumah. Iya, I see. Ini semoga Kreativa harus ada berarti nih psikolog in-house sehingga bisa terus dimonitoring anak dari perkembangannya dari awal sehingga bisa dan termasuk parenting juga mungkin ya secara berkala karena kita mempersiapkan untuk diri sendiri berkarir dengan kuliah panjang apalagi dokter ada spesialis tapi kita sebagai orang tua nggak ada sekolahnya ini gitu kan kadang-kadang parenting ini dianggap cukup baca-baca di Google selesai. Parenting secara berkala juga sangat-sangat penting gitu ya untuk mengedukasi orang tua. Kembali ke Kang Yorga nih. Kang, apa sih yang membuat Kang Yorga kompetitif sampai akhirnya kan saya ngelihat, jadi saya dengan Kang Yorga tumbuh bersama. Tapi Kang Yorga ini trajektorinya bagus, saya biasa aja gitu. SMA-nya SMA 3 Bandung. Kalau orang Bandung tahu lah SMA 3 Bandung tuh jenius gitu ya. Kemudian ITB kayaknya itu namanya itu bedol desa gitu ya dari SMA 3 ke ITB. Kira-kira pola asuh, pola pendidikan seperti apa sih yang membuat Kang Yorga berada pada trajektori tersebut? Lalu berikutnya masih dari situ, apakah itu cukup membuat Kang Yorga merasa confidence ketika pertama kali ke Belanda gitu? Makasih Kang. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang kedua ini menarik nih, saya pengen banyak cerita tentang case-case beberapa temen yang saya temui yang S1-nya udah di luar negeri gitu. Tapi kita berangkat dari yang pertama dulu. Yang pada ternyata yang pertama ini saya merasa awal-awal confidence, tapi ternyata saya merasa ini kurang nih gitu. Anak-anak kita harus lebih dari ini gitu. Pertama ya, saya memang pakai jalur sutra gitu Kang, SMP 2, SMA 3,
kuliah di ITB itu aspirasi banget orang Bandung lah gitu ya. Dan kalau pertanyaannya kenapa bisa seperti itu, sebetulnya pasti parent matters ya. Pendidikan orang tua ini sangat matters gitu. Itu privilege yang dimiliki oleh saya gitu ya. Kalau saya cerita ke orang-orang, ya saya dari SD sampai SMA selalu ranking 1, itu pasti dari orang tua gitu. Orang tua saya dua-duanya dosen dan selalu membicarakan tentang bagaimana pendidikan ini adalah sesuatu yang bisa memuliakan kita sampai akhirat gitu. Jadi nilai-nilai parenting sampai visi kenapa harus pendidikan ambil sebaik-baiknya, setinggi-tingginya itu sudah banyak dibahas di meja makan. Jadi meja makan selalu berbicara, makanya itu selalu banyak riset yang bilang kalau ayahnya pengusaha, anaknya pasti pengusaha, itu Kang Syauqi gitu ya. Bapaknya dokter, anaknya dokter. Ibu bapaknya TNI, anaknya TNI. Jadi meja makan itu selalu berbicara. Jadi menurut saya pendidikan dimulai dari meja makan dan mimpi orang tua itu pasti menurun pada anak. Walaupun tapi tadi tetap nanti mungkin Teh Sarah yang akan cerita bagaimana orang tua punya mimpi, tapi jangan sampai mimpi kita pasrahkan sama anak gitu ya. Nah itu yang menarik menurut saya. Jadi orang tua tetaplah yang menjadi guideline kita, mau kemana kita melanjutkan pendidikan. Dan itu amat saya rasakan. Nah saya awalnya sudah sombong gitu Kang ya, udah di ITB gitu ya, udah merasa ini baik. Ternyata ketika keluar negeri lanjut S2 dan S3 tetap saja merasa kok ini kurang gitu. Kok merasa saya tadi confidence-nya kurang, bahasa Inggrisnya kurang. Kemudian saya ingin melihat pola lain gitu ya. Pasti kita ingin melihat lebih baik dong untuk anak-anak kita gitu ya. Saya bertemu dengan teman-teman yang sejak S1 dia sudah kuliah ke luar negeri. Walaupun ini pilihan ya. Ada orang yang merasa kuliah anak kita mah di Indonesia aja dulu, nanti S2 baru ke luar negeri. Seperti kita pada umumnya gitu ya. Kayak Kang Syauqi, saya kuliah di sini dulu, ke luar negeri nanti belakangan. Tapi kita melihat ada sekelompok orang kan yang sejak S1 mereka sudah kuliah di luar negeri. Apa sih kesamaan dari mereka? Satu, mereka confidence-nya lebih tinggi dari kita. Sejak S1 mereka sudah terbiasa berdebat, berbicara, menulis dengan sistematis, bertemu dengan teman-teman bule gitu ya. Walaupun nanti kita bicara dampak buruknya ya, itu keseringan party teman-teman itu Kang. Nanti ini yang beda dengan KGS mungkin ya, ada value-value di sana. Tapi itu nanti kita bicara belakangan. Tapi apalagi kemiripan mereka, yang saya melihat adalah mereka selalu, kebanyakan dari mereka selalu kurva distribusi normal ya, berangkat dari orang tua yang visioner. Jadi mereka keluar negeri itu bukan hanya atas kemauan diri sendiri, tapi dimulai dari orang tua yang menyiapkan mereka bahkan sejak kecil gitu. Jadi mereka ini, kita pernah ngobrol ya Kang ya, orang-orang yang keluar negeri dari S1 itu udah saling kenal. Oh kita teman SMA ya, oh bapak kita itu kenal ya gitu. Jadi ternyata ada lingkaran elit gitu antara teman-teman yang sejak S1-nya sudah di luar negeri, mereka itu sudah saling kenal sejak SMP, SMA. Mungkin kalau Bapak Ibu ngikutin acara Clash of Champions gitu ya, yang viral kemarin, itu mereka tuh saling kenal tuh. Oh itu teman SMA saya, itu saya waktu kecil lomba bareng dia, bimbelnya sama dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bagaimana teman-teman yang sejak awal sudah punya visi keluar negeri, ini ternyata adalah berangkat dari orang tuanya. Visinya sebenarnya sederhana, bagaimana mengambil pendidikan yang terbaik di bidangnya dari sumber yang terbaik gitu. Jadi kalau pengen kedokteran, ya udah bawa ke Oxford. Kalau pengen sosial, kita ajak ke Harvard. Kalau pengen deket-deket aja biar dijenguknya sering, ya di NTU aja lah di Singapura. Kalau pengen agak jauh dikit ke Australia gitu. Nah visi-visi ini yang saya melihat jangan-jangan akan terjadi 10-20 tahun ke depan gitu kan. Kalau dulu mungkin orang tua kita memimpikan anak-anaknya bisa kuliah di ITB, di UGM, di UI, ya bagus alhamdulillah gitu ya. Tapi mungkin ke depannya kita sudah berpikir gimana bisa anak kita kompetnya global. Gimana sejak S1 udah mulai ngambil ilmu terbaik di bidangnya. Dan itu memang ternyata nggak bisa dipersiapkan di kelas 3 SMA bimbel gitu. Tapi harus disiapkan dari SD mungkin, dari SMP. Dilihatkan mimpi-mimpi mengenai apa yang terjadi di dunia sana gitu. Mungkin itu Kang tambahannya ya. Wah ini menarik sekali. Ada satu quotes yang saya suka sekali. Privilege anak yang terbaik itu adalah orang tua yang aware terhadap pendidikan. Saya ketemu beberapa orang tua yang anak-anaknya itu sukses, kuliah di Harvard, kuliah di Oxford. Saya bilang, Pak, bagaimana Bapak mendidik anak menjadi sangat sukses? Karena saya juga ingin punya anak seperti mereka gitu kan. Orang tuanya menjawab, oh saya sejak anak-anak saya kecil berinvestasi tenaga
pikiran, finansial ke pendidikan anak. Jadi ternyata privilege dia ini adalah pendidikan, seperti itu. Nah, dan betul ya, anak yang terbiasa speak up, terbiasa berdebat, confidence levelnya lebih tinggi. Tapi ada downside-nya enggak sih kalau dari interaksi keseharian Kang Yorga? Ini anak nih kelihatan confidence banget nih, tapi kayaknya kosong nih gitu. Ada apa sih downside-nya dengan terlalu dini terekspos dengan pergaulan yang tanda kutip ya liberal mungkin? Ya itu pertanyaannya itu betul Kang. Itu juga yang membuat saya ketika diajak Kang Shoki, ayo kita besarkan KGS bersama-sama. Wah kayak ini memang ada ruang-ruang kosong yang harus kita isi gitu Kang. Karena memang teman-teman ini adalah teman-teman yang sangat confidence, pergaulannya internasional. Waktu saya S3 saya banyak ketemu dengan adik-adik yang S1 gitu ya. Dan tapi ini kekurangannya adalah paparan globalnya terlalu buat saya sih kebablasan gitu ya. Jadi tentu kita ingin anak-anak kita pergaulan internasional, confidence, tapi tetap memiliki nilai-nilai yang mengakar kuat gitu. Yang tentu tergantung visi keluarga. Kalau kita sendiri tumbuh lahir dalam agama yang kuat, ya kita pengen punya visi yang istiqomah sama agama kita gitu ya. Atau nilai-nilai ketimuran lah minimal gitu. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman ini bablas gitu Kang. Yang saya kayaknya waktu saya S1 senakal-nakalnya kita paling duduk gitu ya, nongkrong pulang malam, ada beberapa teman yang ngerokok gitu ya. Udah itu gitu. Kalau di sana ya seks bebas terjadi, party sampai mabuk terjadi gitu ya. Tapi mereka pinter gitu kan, itu kan jadi aneh ya. Pinter tapi pergaulannya kok kayak gini gitu. Yang akhirnya orang-orang Indonesia juga yang ketika tadi S1 sudah berangkat, identitinya belum kuat. Identitas dirinya entah sebagai seorang Indonesia, entah sebagai seorang Muslim, itu yang memang kurang kuat dan kurang mengakar. Dan itu saya rasa jangan-jangan di kuliah, sejak SMA, SMP di sini pun ruang-ruang kosong itu belum diisi gitu kan. Tadi pendidikan STEM-nya kuat, English-nya oke, tapi basic visinya itu belum kuat. Baik itu dari keluarga maupun dukungan sekolah. Nah itu mungkin ruang-ruang kosong yang mesti kita isi gitu Kang. Seseorang yang punya visi global, intelek, confidence, tapi tetap memegang teguh nilai-nilai yang dia yakini gitu. Karena memegang teguh nilai yang diyakini ini memang susah ketika kita sudah ketemu dengan masyarakat global yang nilai-nilainya berbeda. Bisa jadi kita ingin saling menghargai, kita pengen bertoleransi tapi jadinya kebablasan. Atau sebaliknya, terlalu jadi gak mau gaul gitu ya. Bisa jadi tadi kalau terlalu nilainya terlalu kuat tapi lupa dengan fondasi bahwa kita ini bagian dari masyarakat global, ini bisa hati-hati juga gitu. Jadinya hitam putih gitu kan. Wah, ini salah, itu salah, tapi dia berhenti belajar apa yang ada dari luar gitu. Jadi menyeimbangkan ini menurut saya menjadi tantangan gitu. How to balance tadi ya. How to balance ya. Nah, saya mau kembali ke Bu Disa. Bu Disa kuliah di UI. UI ini sudah the best in class untuk universitas di Indonesia. Tapi Bu Disa sendiri dulu masuk UI, apakah memang dari SMP sudah prepare atau alhamdulillah saya beruntung, tidak sedikit juga yang seperti itu juga, seperti itu. Dan apa sih yang kira-kira dari Bu Disa kemudian kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, saya berinteraksi dengan semua teman-teman berpikir dulu orang tua kita sudah sangat baik membesarkan, tapi kayaknya room for improvement-nya buat anak saya akan begini deh. Boleh nggak sharing kalau berkenan? Kalau saya waktu itu memang dari saya SMA, itu banyak dari alumni SMA saya tuh yang juga kuliah ke UI. Jadi suatu ketika mereka datang ke sekolah dengan jaket kuningnya mereka itu, terus saya ngeliat itu keren banget gitu. Itu jadi cita-cita saya. Cita-cita saya, wah keren banget nih senior-senior saya pengen deh nanti jadi bagian dari mereka itu. Dan memang dari zaman itu saya dengarnya UI itu universitas yang bagus, yang bisa masuk sana orang-orang yang pintar, bilangnya gitu. Kalau untuk ilmu sosial ya kalau saya waktu itu, pilihannya ke situ. Nah, memang saya habis itu persiapan, saya ngobrol dengan orang tua bahwa saya butuh tambahan bimbel nih. Gitu. Jadi orang tua saya, oke, kamu mau apa? Jadi orang tua saya memberikan kesempatan itu ke saya. Kamu mau apa? Saya kasih di provide sama orang tua saya untuk ikutan bimbel, tambahan tutor di rumah, dan itu memang saya kejar waktu itu. Dan ketika saya masuk tuh,
orang tua saya juga, ya ini nggak cuma, saya juga ngerasa itu nggak cuma bagian dari saya yang berusaha, tapi orang tua saya juga memberikan kesempatan saya untuk bisa masuk ke situ gitu, dengan tambahan-tambahan itu. Kalau relate ke anak, boleh nggak 2 atau 3 hal yang jadi prioritas? Faktor apa yang sangat penting untuk pendidikan anak tadi? Faktor yang penting untuk pendidikan anak, yang pertama pasti bahasa itu penting. Pendidikan bahasa itu penting. Bahasa itu baik dari komunikasi, baik dari anak menyampaikan sesuatu. Kita kan nggak tahu ya anak di sekolah apa yang dia alami gitu ya. Nah, dia harus bisa bahasa mengkomunikasikan ke kita, ke orang tua, menyampaikan apa yang ia tidak nyaman di sekolah, itu penting. Dan yang kedua yang penting adalah agama. Spiritual itu pendidikan utama kita di Indonesia dengan budaya-budaya ketimuran kita, itu penting kita tanamkan di anak gitu. Oke, bahasa dan agama. Saya jadi ingat melihat endgame-nya Pak Gita Wirjawan. Beliau banker seperti kita, Bu Disa, berubah jadi pengusaha, berubah jadi politisi, sekarang beliau jadi pendidik. Beliau sampaikan masalah Indonesia terbesar tuh kemampuan berbahasa Inggris. Yang kedua, STEM, intelektual. Jadi beliau bilang kalau di Amerika itu orang mau nyari tahu tentang Southeast Asia, what happened in Southeast Asia, itu tidak datang ke kedutaan Indonesia, tapi datangnya ke kedutaan Singapura. Kenapa? Karena Indonesia dianggap nggak terlalu memiliki regional knowledge, dan itu masalah terbesarnya ada di STEM. STEM itu science, technology, engineering, and math, plus bahasa Inggris. Saya mau kembali ke Bu Sarah nih. Tadi Kang Yorga mention tentang betapa signifikan peran parents dalam pendidikan anak-anak. Kemudian Bu Disa cerita tentang peran environment. Ternyata pengaruh environment itu sangat kuat, diimbangi dengan orang tua yang suportif. Nah, kita punya anak 2 nih Bu Sarah misalnya ya, cuman selisih usia 1 tahun. Orang tuanya sama, dimasukkan ke sekolah yang sama, tapi tidak jarang, baik dari sisi karakter, intelektual, sangat signifikan berbeda. Itu kenapa Bu Sarah bisa seperti itu ya? Padahal pabriknya sama ya. Ya berarti ada yang dominan, ada yang resesif ya. Biasanya maksudnya dari turunan genetiknya. Cuman itu menarik juga ya, karena justru penting dibahas bahwa dimanapun berada, kita tuh ada sebutannya individual differences, bahwa kalau sebagai psikolog kita melihatnya setiap orang tuh unik, bukan dia lebih baik, bukan dia lebih buruk gitu. Jadi kayak ada keunikan masing-masing walaupun treatment di rumah misalnya sama, atau misalnya metode pembelajaran di sekolah sama gitu. Jadi memang itu. Nah, tapi yang menarik juga ya, mungkin sambil mengulas dari kedua narasumber yang lain, yang jadi penting dan tampaknya terjadi mungkin di keluarga Kang Yoga atau ya Teteh adalah secara emosional tuh terpenuhi. Jadi sebagai anak itu tadi kan ada rutin ngobrol di meja makan, itu privilege betul. Karena tidak semua parents punya kesadaran bahwa untuk membentuk karakter anak kan emang ada keunikan, cuman tetap shapingnya tuh di orang tua. Gimana anak bisa respect mau mendengar orang tua, selain role modelnya orang tua juga pasti harus mencontohkan. Tapi gimana secara emosional tuh orang tua secara genuine gitu ya, mengisi. Bukan mengapresiasi ketika berhasil saja, bukan mengapresiasi ketika menang dulu gitu. Cuman justru konsep unconditional love itu harus dari 0 sampai 2 tahun terutama. Jadi pembentukan secure attachment-nya harus solid dulu di situ. Jadi ketika 0 sampai 2 tahunnya relatif aman, ke depannya itu biasanya cenderung lebih kooperatif anaknya. Jadi biasakan dengan punya rutin-rutin. Kalau di treatment saya biasa saya bilangnya ke special time. Jadi special time tidak harus lama, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit setiap harinya, tapi kalau bisa selalu di jam yang sama. Karena kita punya kesibukannya, tapi misalnya setiap mau tidur gitu, harus melakukan aktivitas yang nyampe
secara emosional mau nonton bersama sebenarnya boleh. Jadi nggak harus terlalu nggak boleh ini nggak boleh itu, yang penting hadir bersama gitu. Kayak tadi juga menarik, saya jadi terinspirasi mungkin nanti di meja makan kalau misalnya ada value-value tertentu, tadi juga menyambung ya secara value gimana caranya kita terpapar suatu culture yang baru, terus juga tentunya harus beradaptasi tapi boundariesnya sampai mana gitu. Jadi memang kalau saya seringkali menyampaikan ke orang tua, pertama lengkapi kebutuhan emosionalnya, affection, yang pakai unconditional love tadi. Yang kedua, anak itu sangat butuh boundaries. Anak tuh butuh arahan, karena mereka tuh terutama di anak usia anak awalnya secara struktur otaknya belum mature itu untuk bisa berpikir sebab akibat. Belum bisa seabstrak itu untuk mikirin nantinya kalau dia ngelakuin ini apa yang terjadi ya gitu. Ditambah kalau sebagai kita mungkin orang Indonesia yang muslim, value-value spiritual belief dimasukkan di situ juga. Jadi tadi sayangnya dapat dulu sayangnya. Karena kan anak nggak akan mau mendengarkan kalau tidak merasa disayang. Pertama itu, terus kedua aturan dimanapun dia bersekolah, dimanapun dia mungkin bahkan di luar kota masih di Indonesia pun belief spiritual yang at least kita nggak bisa mengontrol perilaku ya, tapi beliefnya itu, belief sistemnya bisa kita kreasikan bersama dengan anak gitu, tergantung dengan tipe-tipe anaknya juga gitu, sehingga kemungkinan kayak yang tadi fenomenanya cerdas, kritis, adaptasinya bagus, cuman value tertentu rasanya kok kalau orang tuanya tahu apa itu yang orang tuanya mau, balik lagi ke consciousnya. Jadi orang tuanya sudah secara sadar belum memaparkan anak untuk studi keluar dengan konsekuensi nanti dia akan terpapar pasti terpapar, karena kalau enggak nanti kayak tadi sisi sebaliknya enggak main sama sekali kan, enggak adaptif juga seperti itu gitu. Jadi salah satu yang bisa biasanya di sesi-sesi konseling dengan orang tua adalah dipersiapkan kita sebagai orang tua, bahasa simpelnya itu visi misi, pengen jadi ayah yang gimana sih, pengen jadi ibu yang gimana. Itu mungkin pertanyaan yang mudah tapi kerap kali butuh waktu untuk nulisinnya. Jadi reflecting questions udah gitu sampai ke situ. Kalau ke depan lagi kita tarik ke future, nantinya pengen dikenang anak jadi ayah yang gimana sih, nantinya pengen dikenang anak jadi ibu yang gimana sih gitu. Terus nanti biasanya anak yang menyenangkan atau kamu anggap kamu tuh berhasil ketika anak kamu seperti apa. Nah jadi kita tarik dari sebenarnya makna-makna dalam diri juga. Nah terus nanti diminta melihat realita, apakah yang kamu lakukan sekarang itu sesuai dengan yang kamu inginkan. Biasanya ada iyanya tapi banyak enggaknya gitu. Jadi biasanya seperti itu sistem komunikasi dengan orang tuanya. Baca itu ada tahapan-tahapan ya, ada membaca dan memahami, membaca, memahami dan menganalisa, membaca, memahami, menganalisa dan berargumentasi, membaca, memahami, menganalisa, berargumentasi dan mengkritisi, gitu kan, menyampaikan. Iqra, Qolam, Ya'lam gitu ya. Nah 3 trilogi ini kah yang sebenarnya membentuk pembelajaran seseorang. Dan kita harus mengakui kita masih ketinggalan di ketiga-tiganya Kak. Jadi sebelum kita bikin visi pendidikan untuk anak, kita harus punya visi dulu sebagai orang tua ya. Kita mau jadi orang tua yang seperti apa? Menjadi orang tua yang dikenal mudah marah kah? Atau menyeramkan kah? Atau teman curhat kah? Gitu ya. Jadi sebelum kita mengarahkan anak jadi apa, kita dulu harus tahu kita mau jadi orang tua yang seperti apa gitu ya. Conscious parenting tadi. Itu conscious parenting gitu. Nah, sekarang ke Kang Yorga. Kang, kuliah. Ini kenapa saya bahas kuliah meskipun kita Kreativa ini masih primary and secondary, tapi kita kalau kata Stephen Covey ini 7 habit itu start from the end. Kita mulai dari akhir, kita tarik dulu ke belakang kemudian. Nah, apa yang signifikan berbeda kuliah di Indonesia, kampus terbaik teknik, itu Bodisa kan kampus terbaik sosial ya. Gitu. Kemudian begitu keluar, apa sih yang shocking gitu? Budaya belajarnya kah, selain tadi bab interaksi dengan teman-teman ya? Apa sih yang kemudian mungkin ini harus dipersiapkan dari kecil gitu? Apa?
sebenarnya saya mau nanya ke Kang Syauqi sebetulnya, tapi nanti abis ini ya, tapi nyambung ini sebetulnya. Dan apa yang menurut saya, semoga kita KGS ke arah sana gitu ya, dan harusnya dimulai dari visi foundernya gitu ya. Sebenarnya ini Kang, saya tuh sangat tertarik dengan triloginya Iqra gitu ya. Iqra ini kan ketika Rasulullah nurunin surat Al-Alaq itu kan, dia menyuruh kita untuk membaca, menulis, dan berbicara. Ya, Iqra, Qalam, Ya'lam gitu ya. Nah, 3 trilogi ini kah yang sebenarnya membentuk pembelajaran seseorang. Dan kita harus mengakui kita masih ketinggalan di ketiga-tiganya Kang. Pertama membaca. Kalau kita melihat kemampuan teman-teman di luar ini membaca, itu tuh ketagihan Kang. Saya kalau commute tuh dari rumah ke kampus, kita kan scrolling Instagram Kang. Ini rata-rata orang tuh baca di sana Kang. Membaca. Kenapa? Karena mereka sudah jadi habit. Teman-teman, anak-anaknya teman-teman kita ini sejak SD, Harry Potter tuh udah tamat. Mereka udah pindah ke George Orwell, pindah ke Enid Blyton, penulis-penulis yang internasional yang kita nggak tahu dia siapa. Jadi kekuatan membaca ini sudah ditumbuhkan, sehingga di kuliah tuh cepat. Yang kedua, kekuatan menulis Kang. Akang juga mungkin bisa cerita gimana mereka nulis 1000 kata, 2000 kata, berpendapat, mengumpulkan argumen, itu kuat Kang. Kita ini terlalu ketergantungan sama ChatGPT gitu ya. Tapi menulis sistematis itu masih susah. Jadi ya, tapi gimana bisa menulis baik kalau membacanya kurang? Itu kan 2 siklus. Dan siklus ketiga adalah berbicara, menyampaikan. Mereka teman-teman ini sudah terbiasa dengan membaca, menulis, dan menyampaikan tadi. Oke, confidence di satu sisi, tapi berpikir sistematis, bagaimana menyampaikan dengan baik, itu juga skill yang ternyata kita masih tertinggal gitu. Jadi akhirnya, kok ketinggalan semuanya dong kalau gitu ya, gitu ya. Semua, tapi menurut saya 3 hal ini harus kita perkuatkan, membaca, menulis, dan berbicara. Ya tentu masuk ke bahasa, masuk ke kemampuan STEM, literasi, dan lain sebagainya gitu. Nah jadi mungkin, lanjut ke pertanyaan saya ke Akang sebetulnya, sebagai moderator, tapi jadi sebetulnya bagaimana gitu ya, apa sih visi Akang ketika pulang gitu ya, Kang Syauqi juga dari Harvard gitu ya, pasti merasakan 3 hal itu gitu ya. Ini kita harus mengarahkan sekolah di Indonesia tuh harus kayak gini nih harusnya gitu ya Kang ya. Sehingga ketika masuk kuliah, mau itu di ITB, di UI, ke Harvard, anak-anak ini sudah menyiapkan ketiga hal ini. Tentu dengan soft skill tadi ya, adaptive confidence, that's one side, tapi yang lain adalah kemampuan membaca, menulis, dan berbicara, yang semua itu urusannya adalah tentang nalar, critical thinking gitu. Jadi moderator kita tanya gak apa-apa ya Tete ya? Gimana Kang? Nah ini agak lain memang. Tapi saya mau cerita pengalaman saya seminggu ketika sampai di Harvard ya waktu itu. Pertama, kita pikir kita paling jago, kita pikir kita sudah jago bahasa Inggris. Ternyata kita jago bahasa Inggris karena kita ngomong dengan sesama orang Indonesia yang sama-sama nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi rasanya kita udah jago aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang waktu itu kita dikasih paper. Dikasih papernya nggak panjang, case study 4 halaman. Saya baru baca 1 halaman kurang. Teman-teman saya itu udah baca selesai. Dan itu semuanya sudah selesai. Jadi saya waktu itu satu kelompok 5 orang, 4 orang sudah selesai, cuman saya yang baru baca kurang dari 1 halaman. Jadi ketika saya 1 halaman aja belum selesai, teman saya bilang, "Oke, let's talk the case. What we gonna do with this case?" Saya bilang, "Oh, saya 1 aja belum selesai," gitu kan. Nah, dari situ saya menyadari betapa tertinggalnya kemampuan kita membaca dan menganalisa. Karena kan baca itu ada tahapan-tahapannya, ada membaca dan memahami, membaca, memahami dan menganalisa, membaca, memahami, menganalisa dan berargumentasi, membaca, memahami, menganalisa, berargumentasi dan mengkritisi, gitu kan, menyampaikan begitu. Jadi saya menyadari bahwa baru baca. Bahkan untuk sampai memahami kita masih tertinggal. Makanya kemarin ada cerita IQ orang Indonesia rata-rata berapa tuh? 85 gitu kan, termasuk yang tertinggal. Artinya literasi itu bukan ngebaca aja gitu. Itu yang saya memang rasakan di Harvard. Makanya waktu winter Desember kita pulang, saya pikir wah kita harus cepet-cepet nih bikin sekolah yang preparing dari usia sangat muda
karena ternyata confidence itu ditanamnya itu harus dari muda. Saya nggak muluk-muluk sebetulnya anak bisa kemampuan bilingual, kemampuan learn how to learn. Karena saya pikir 15 tahun lagi skillnya akan berbeda. Kita sekarang belajar finance, corporate finance. 5 tahun lagi mungkin orang udah nggak perlu corporate finance karena sudah ada ChatGPT gitu kan, sudah ada AI. Tapi saya pikir skill terpenting adalah learn how to learn. Kecintaan belajar inilah yang harus ditanamkan di sekolah. Bagaimana anak-anak berani berdiskusi, speak up dengan terstruktur, bilingual. Jadi bahasa Inggris ini sebagai bahasa native-nya. Nggak berpikir dulu. Karena itu sangat signifikan sekali ketika kita berargumentasi dalam bahasa Indonesia terhambat tuh. Kalau harus mentranslate dulu. Oh, it's very difficult. Dan yang terpenting juga kebiasaan atau membangun budaya untuk tidak malu. Karena di Indonesia ini kalau kita ngomong bahasa Inggris, so Inggris disebutnya gitu kan. Padahal kalau kita ke India, kita ke Malaysia, kita ke Singapura, defaultnya orang berbicara bahasa Inggris. Saya pikir kalau punya kesenangan akan membaca, keberanian untuk berargumentasi, speak up, kecintaan akan belajar, dan terbiasa berbahasa Inggris, itu sudah bekal yang sangat luar biasa untuk anak ini tumbuh berkembang. Nah, tapi tidak kalah penting adalah pendidikan karakter dengan value, karena bagaimanapun juga kita orang timur, ada nilai-nilai ketimuran yang harus kita jaga, sopan santun. Misal, kalau kita di US, di UK itu orang yang lebih senior kita panggil nama aja. Di sini kita cium tangan sama orang yang lebih tua. Saya pikir ini adalah budaya yang sangat baik. Di luar ini orang tua nggak diurus sama anaknya, karena ekspektasinya ya kalian harus sudah siap dong dengan pensiun kalian sendiri. Kalau di kita enggak, ada konsep birrul walidain, menghormati orang tua. Nah, saya pikir ini adalah nilai-nilai, dan tentunya character building juga matter, sebagaimana kita kemampuan kematangan emosional. Itulah kenapa saya pikir peran psikolog dan juga orang tua, interaksi dengan sekolah, tiga stakeholder ini sangat penting untuk secara intens berdiskusi, berinteraksi, supaya kita bisa tracking bareng-bareng pendidikan. Nah, karena orang tua, saya sebagai orang tua pasti subjektif juga nge-treatment anak gitu ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau bertanya kepada para narasumber kita. Siap, mangga Pak Jajang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Syauki, Kang Yorga, Dr. Saraya, sama Bu Isa. Ini sebelum ke pertanyaan, Kang izin curhat dulu sebentar. Soalnya ini Kang Syauki sama Kang Yorga ini juga Mr. Rahmat, izin Mr. Rahmat, Academic Head of Creativa Global School. Ini yang menjebak saya, anak saya masuk SD lebih cepat, Kang. Ya, karena memang rencana saya sama istri itu tahun depan sebetulnya memasukkan anak saya ke Creativa. Tapi tiba-tiba di grup parents-nya sekolah yang lama itu tiba-tiba ada yang broadcast, ini ada sekolah nih deket. Terus ketika saya search, malah lokasinya sangat deket, Kang, dengan rumah saya. Ah, kok kita nggak tahu ya? Terus besok harinya juga lah saya langsung ke sekolah Creativa. Terus saya ketemu Miss Fitri dan tidak butuh waktu lama sebetulnya, hanya saya perlu semalam. Semalam itu saya tidak berpikir bukan masalah yang lain-lain. Saya hanya berpikir bahwa sudah cukup matangkah anak saya sebetulnya masuk ke SD waktu itu, karena anak saya itu tumbuh di pandemi, Kang. Jadi punya rasa malu yang sangat tinggi. Karena waktu itu kami semua, mungkin kita orang tua merasakan bahwa kita membatasi sekali sosial anak-anak. Sehingga anak-anak itu sebetulnya cenderung, anak saya itu kalau saya punya terima tamu, dia lari. Karena saking takutnya dengan orang, Pak. Nah, sehingga ada ketakutan itu, nih kira-kira anak saya siap nggak nih masuk SD. Tapi kemudian Miss Siti menyarankan coba dulu untuk tes psikotes, dan ternyata secara kecerdasan bahkan IQ sudah cukup masuk. Hanya memang ada satu, balik lagi ke kekurangan dia adalah sosial
kemampuan dia beradaptasi secara sosial. Itu menjadi satu catatan tersendiri buat saya. Tapi kemudian dari catatan ini sebetulnya menjadi satu kekhawatiran buat saya. Ini kira-kira anak saya bisa beradaptasi atau enggak? Di luar konteks sebetulnya saya sendiri mengevaluasi kreatifan secara umum ya. Setelah saya melihat Kang Syauqi, Kang Yorga, Mr. Rahmat, sebetulnya saya cuma bisa bilang, wah ini sekolah yang memang saya cari nih, saya bilang. Nggak perlu lihat jauh-jauh, pendirinya aja sudah terlihat. Sebetulnya sosok yang hari ini cukup saya idolakan, tokoh mudanya saya bilang. Nah, kembali ke anak saya itu tadi ya tingkat rasa malunya tinggi. Jadi setiap ketika mulai masuk sekolah itu selalu tanya ketika pulang. Bahkan sebelum tanya saya lihat ekspresinya. Kang Syauqi bisa lihat saya selalu hadir ketika anak saya ke sekolah. Saya lihat dia happy atau enggak, dia ceria atau enggak, dia enjoy enggak di sekolah nih. Karena yang sebelumnya dia seperti tertekan Kang. Ketika keluar dari sekolah tuh ngerasa ini anak dijejeli apa nih. Sampai satu waktu anak saya bilang, "Papi, aku nggak mau masuk SD." Kenapa? Saya bilang. Kaget sekali Kang, wah ini baru juga belajar sekolah mau masuk SD, dia nggak mau masuk SD. Kenapa? Saya bilang, saya takut matematik. Waduh, ada apa ini anak kecil kok udah belajar matematik sebegitu? Saya bilang, waduh ini bahaya nih, saya bilang. Padahal target saya sebetulnya sekolah playgroup itu memang membuat dia belajar untuk sekolah, bukan benar-benar sekolah sebenarnya. Nah, karena itu jadi tanda-tanya besar nih. Nah, ketika masuk Kreativa, sebetulnya hari-hari awal saya pantau itu pertanyaan yang selalu terlontar ketika dia masuk mobil, saya selalu tanya, kamu sudah punya teman baru atau belum? Dan di minggu pertama dia selalu bilang, belum ada yang mau main dengan saya. Dia bilang begitu. Wah, saya kan agak khawatir nih Kang ya, yang lain kok mainnya masih sendiri-sendiri gitu ya. Nah, tapi menginjak hari ke minggu ke kita memang juga kasih saran ke anak, mungkin memang sebetulnya anak-anak yang lain juga malu untuk ngobrol dan sebagainya. Tapi di minggu kedua sebetulnya sudah sangat mulai dia bisa cerita bahwa aku akhirnya main, aku akhirnya punya temen. Itu dan sangat membahagiakan buat saya. Dan saya sering lihat-lihat videonya anak-anak kalau sedang belajar. Saya bilang, waduh, keren juga ya anak-anak kok. Saya membayangkan dengan paparan-paparan yang begitu serius Mr. Rahmat dengan berbagai program akademiknya Kreativa, ini anak saya kayaknya akan disiksa nih. Kurikulumnya kok serius banget, saya bilangnya. Tapi nggak saya ceritain aja, udah biarinlah, saya bilang pengen tahu dulu di prakteknya. Tapi ternyata di prakteknya anak saya kok enjoy ya. Bahkan nih saya cerita nih Kang ya, pagi-pagi itu biasa tidur sebelum masuk sekolah. Kalau dia berangkat ke sekolah, sekarang dia nggak tidur. Bahkan pulang sekolah biasanya yang sebelumnya dia tidur, dia malah dia cerita Kang. Ini kalau mau ceritain hari ini aja dia mau nanti siang pentas, itu dari subuh tuh udah nanya, hari ini pentas papi, katanya dia saking excited. Nah itu buat saya sebetulnya goal yang saya harus sharing ke parents yang lain, bahwa sebetulnya itu goals yang menurut saya melampaui pertumbuhan kecerdasan dan lain-lain sebetulnya. Dan satu lagi Kang, yang saya bahkan ketika beberapa waktu lalu saya mau masuk toilet, tiba-tiba anak saya ngikut, ngapain kamu? Saya bilang. Terus dia seperti malu-malu, ngapain? Dia seperti mendatangi keran air. Terus dia, kamu mau sholat, mau bareng? Dia ternyata mau sholat Kang, mau ngikutin saya. Saya belum maksa dia untuk bisa untuk sholat bareng saya, maksudnya hanya sesekali. Nah kali itu dia ingin ngikutin saya dan sholatnya sudah mulai serius Kang. Waduh, saya bilang ini yang plus lagi nih yang sebetulnya mungkin juga nih Kreativa harus coba di highlight juga Kang, bahwa bukan cuman global tapi ada Islamic value yang sebetulnya ini kayaknya harus juga diekspos Kang, karena tidak banyak yang mengusung isu global tapi dia Islamik. Bandung tuh saya pikir hitungan jari juga saya ragu ada penuh sekolah yang mengusung Islamic value. Biar gak kepanjangan Kang, ke pertanyaan aja Kang ya, nanti curhatnya harusnya nanti biar Miss Disa juga harusnya lebih banyak ya pengalaman Miss ya. Pertanyaan, saya sangat percaya bahwa dengan quotes yang janganlah didik anakmu seperti orang tuamu mendidikmu. Nah itu benar-benar hari ini saya dalami Kang.
saya tidak mau mencoba menerapkan pendidikan apa yang saya dulu terima dari orang saya kepada anak saya. Karena saya yakin hari ini dia hidup di zaman yang jauh berbeda, yang mungkin sangat, bukan mungkin, sudah pasti berbeda dengan zaman saya. Makanya hari itu pun, ini nih, terima kasih ada ya Kang Syauki, Kang Yorga, Dokter Sarah. Talk show seperti ini sebetulnya buat kami parent yang saya sudah di usia terlalu tua belum, juga tidak muda Kang. Nah, perlu sekali wawasan sebetulnya tentang parenting gitu. Pertanyaan saya sebetulnya satu, hari ini kita sudah memasuki era AI Kang. Tapi AI ini kan sebetulnya dunia digital, dan dunia digital itu salah satunya ada di handphone. Nah, masalah klasik hari ini adalah anak-anak kita sebetulnya cenderung edik ke gadget. Nah, bagaimana sebetulnya tips Dokter Sarah membatasi, atau bagaimana sebetulnya kita menerapkan pola bijak untuk anak, kapan sebetulnya dia harus main gadget, dan hal-hal apa sebetulnya yang harus sebetulnya kita batasi pada saat sebetulnya anak-anak mencoba menyerap segala sesuatu dari gadget. Karena fenomenanya udah kebalik nih Dokter Sarah. Saya yang malah dipaksa anak untuk main Roblox Kang Soki. Dan saya yang malah dibully. Wah, papi kok gitu ya? Kok nggak bisa ngikutin saya. Jadi malah kebalik, saya yang diajarin sama dia gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bentar ya, saya agak lupa karena kelamaan ngomong, kelamaan curhat Kang. Apa lagi ya? Itu dulu deh Kang. Oke, saya siap. ingat lagi satu lagi Kang. Siap, hatur nuhun Siap, Pak hatur Jajang. nuhun, terima kasih Kang. Saya pikir sebuah privilege ya buat anak untuk bisa terus didampingin oleh orang tuanya, apalagi di fase awal, terutama anak COVID, karena anak saya juga 6 bulan sekolah tuh preschool, TKA, sampai TKA itu anak saya 6 bulan harus didampingin terus, karena biasa di rumah nggak berinteraksi. Nah, tantangan berikutnya kan bagaimana konsumsi gadget, karena sekarang ini gadget ini shortcut buat orang tua untuk segala hal, termasuk menenangkan anak gitu ya. Gimana nih Bu Sarah? Baik, itu saya boleh nyapa El dulu nggak? El, halo, temannya Cupin. Oke, terima kasih ya tadi parents yang concern, saya juga mengapresiasi karena dengan detailnya pertanyaan tuh artinya concernnya udah oke banget. Mungkin menjawab ya, kalau misalnya tadi benar, kalau saya mungkin didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya, dan emang salah satu kita harus adaptif tuh memang harus mengenalkan dengan gimana bisa bertahan di zaman sekarang. Kayak sekarang nggak bawa cash nggak bisa bayar, harus pakai maaf kebalik, harus pakai kris, kadang sekarang udah cashless dan lain-lain gitu. Jadi memang itu yang harus kita sadari dulu. Sedangkan dihadapkan pada seperti pisau di bermata dua ya, satu sisi takutnya jadi adiktif, satu sisi perlu gitu. Jadi kita bisa lihat di rentang usianya. Ada usia-usia yang memang kalau bisa no screen time sama sekali. Kalau dari dokter anak Indonesia itu di 0 sampai 2 tahun tidak boleh screen time. Kalau emang terpaksa harus, screen time itu bukan untuk mengalihkan atau mendistraksi emosi yang lagi dirasakan. Jadi kalau lagi sedih, lagi mau makan kan kadang dianggap anak tuh tugas gitu ya, kasih screen time. Jadi dia tidak terbiasa mengenal emosinya. Tapi di luar-luar itu, terutama di jam-jam waktu, nanti mungkin boleh detailnya ngobrol gitu ya terkait guideline waktu yang disarankan. Tapi di sisi lain dikenalkan perlu gitu. Dikenalkan sampai apa? Seperti tadi rulesnya, batasannya. Yang diakses bolehnya mana, kita juga ada parental guideline yang kita bisa setting di iPad gitu misalnya. Terus juga kalau emang sebisa mungkin, kalau usianya anaknya berapa tahun? Usia 6 tahun, 6 tahun juga kebutuhan geraknya masih tinggi ya, jadi memang kita harus punya alternatif lebih banyak. Jadi screen time itu salah satu tools tapi bukan satu-satunya. Sedangkan kembali lagi ke fitrahnya, emang anak sedang harusnya bermain gitu. Jadi memang kita memfasilitasi lingkungan, kegiatan, pilihan aktivitas yang memang tidak dengan screen time. Karena dengan begitu sebenarnya mereka nggak nyari, kan mereka nggak nyari nggak dikenalin gitu. Jadi kita ngenalinnya tuh fungsinya apa, batasannya apa. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sarah. Closing statement dari Bu Disa tentang bagaimana menyiapkan anak, Mangga.
menyiapkan anak untuk tantangan global gitu. Yang pertama, balik lagi tadi kesimpulannya yang pertama, bahasa itu perlu untuk anak disiapkan bahasa yang global, baik itu bahasa Inggris, bahkan sekarang mungkin bahasa Mandarin juga dipertimbangkan. Yang kedua, kita sebagai orang timuran, orang Indonesia tetap menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama kepada anak, jadi anak ini nggak kebablasan kayak yang Kang Yorga bilang gitu. Kalau dari saya sih kurang lebih kayak gitu. Siap. Bu Sarah, closing statement-nya. Ya, mungkin yang pertama adalah tadi ya secara emosional sebelum kita visioner tapi penuhi secara kebutuhan emosional dengan conscious parenting. Kedua, tadi yang sempat Kang Sauki bahas juga, kalau saya mengistilahkannya learn, unlearn, relearn. Jadi anak sekarang boleh banget kita paparkan itu bahwa gagal nggak apa-apa, kita coba lagi gitu. Jadi konsep itu karena kan sekarang nggak mau ngomong tuh karena malu, karena takut salah, itu fenomenanya seperti itu. Yang ketiga, resiliency sih. Kayak itu harus menjadi concernnya, mudah-mudahan bisa di provide juga di Kreativa bahwa karena banyak juga yang berhasil masuk, ini saya ada klien yang masuk ke fakultas dan universitas unggulan, udah tahap akhir, menunggu praktikum ya kalau secara medis ada koasnya, tapi ingin berhenti. Jadi resiliensinya selain memang motif di awalnya. Gitu. Terima kasih. Resiliensi ini sangat penting dan sepertinya ini jadi PR Pak Sahidan untuk kita bikin seminar khusus bagaimana membangun resiliensi pada anak karena ini juga penting sekali. Ini harus banyak nih Bang Sahidan event-event parenting seperti ini. Terakhir Kang Yorga closing statement. Terakhir moderator dong. Oh iya, Closing silakan, statement juga ya. Izin memprovokasi Bapak Ibu Akang Teteh, hari ini secara statistik ada 280 juta orang Kang yang tinggal di tempat di negara dia bukan lahir. Jadi ada orang yang 280 juta orang ini sudah pergi dari negaranya dan tinggal di sana, di luar negeri gitu. Dan orang Indonesia itu sedikit. Orang Indonesia itu sedikit, kebanyakan India, Cina, Filipina, itu angka yang terbesar. Saya ingin memprovokasi Bapak Ibu supaya mulai berpikir bagaimana anak-anaknya itu kita persiapkan jadi warga global. Berpikir untuk nanti kuliah di sana, bahkan tinggal di sana gitu ya. Karena orang Indonesia tuh pasti cinta tanah airnya, pasti dia bakal pulang. Tapi untuk mencari ilmu, mencari penghidupan, kesempatan, itu bawa ke luar negeri. Dan itu harus dipersiapkan dari sekarang Kang. Nggak bisa bimbel di kelas 3 gitu ya kayak kita dulu, tapi disiapkan dari memilih sekolah yang tepat, mengajak makan di meja makan, dan mencari lingkungan yang bisa mengarahkan anak kita ini berkompetisi secara global. Itu aja, dan saya merasa KGS mudah-mudahan bisa memfasilitasi anak-anak Bapak Ibu semua sejak dini dipersiapkan dengan wawasan global, dan kita akan mempersiapkan ini menjadi komunitas yang kuat gitu ya. Orang tuanya saling mengenal, gurunya suportif, dan kita bawa adik-adik anak-anak kita ini sampai memiliki wawasan global 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi bagaimana mempersiapkan anak menjadi global citizen, tapi local wisdom ya Kang Yorga ya. Local wisdomnya kuat ya. Dan itu harus dipersiapkan sejak dini ya. Saya pikir itu juga kenapa kita di Edelweiss Health Festival ini temanya lebih awal, lebih tenang, tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk pendidikan anak-anak kita. Saya pikir kita cukupkan hari ini talk show tentang pendidikan. Terima kasih kepada Bu Disa, Bu Sarah, dan Kang Yorga. Kang Yorga ini juga Ketua Dewan Pembina Indonesia Juara Foundation, yaitu yayasan yang menaungi Kreativa Global School. Jadi kalau tadi Kang Yorga bilang, saya harap kita kerjain bareng-bareng Kang Yorga ya. Saya cukupkan, terima kasih kepada para pembicara dan Bapak Ibu sekalian. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.